Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Sriwenda Channel, media informasi dan sharing pengetahuan untuk pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas dimanapun Anda berada. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana memilih layanan satuan PAUD yang tepat untuk anak usia dini. Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Ayah bunda yang hebat, tentunya ada yang pernah merasa bingung untuk memilih layanan satuan PAUD yang tepat untuk putra putri ayah dan bunda. Nah, kali ini saya akan memberikan tipsnya agar ayah dan bunda bisa lebih memahami dan bisa memilihkan layanan PAUD yang tepat untuk putra putrinya. Tips yang pertama adalah ayah bunda harus mengetahui dulu legalitas dari layanan satuan PAUD yang diinginkan. Nah, legalitas layanan satuan PAUD ini berupa izin operasional yang dikeluarkan oleh otoritas dari pemerintah daerah. Nah, biasanya di daerah kabupaten kota yaitu yang punya kewenangan mengeluarkan izin operasional satuan PAUD adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang terkait. Jadi apabila layanan satuan PAUD sudah memiliki izin operasional dari otoritas pemerintah daerah, artinya lembaga tersebut adalah legal. Dan yang kedua, ya selain izin operasional yaitu satuan PAUD juga harus memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melalui usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkait. Ya, sehingga izin operasional dan NPSN merupakan salah satu legalitas yang harus dimiliki oleh satuan PAUD yang aktif. Dan ini bisa ayah bunda akses atau ayah bunda lihat, yaitu setiap satuan PAUD biasanya akan membuat papan nama lembaga, dan di papan nama lembaga tersebut akan tercantum nomor izin operasional dan juga nomor NPSN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Tips yang kedua, ayah bunda juga harus mengetahui mutu lembaga satuan PAUD dimaksud. Ya, apakah satuan PAUD dimaksud ini sudah pernah mengikuti program akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan PAUD PDM yang berkedudukan di setiap provinsi. Karena lembaga inilah yang punya kewenangan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa menilai mutu penyelenggaraan dan mutu pembelajaran setiap satuan PAUD. Apakah satuan PAUD ini tidak terakreditasi atau sudah terakreditasi dengan nilai cukup, ya, baik atau sangat baik. Nah, hal ini juga menjadi salah satu kriteria yang harus ayah bunda perhitungkan dan pertimbangkan manakala ayah bunda akan mencari satuan PAUD yang sesuai dan tepat untuk putra putri ayah dan bunda. Ketiga, yaitu jarak tempuh antara rumah dan satuan PAUD. Ayah bunda juga harus mempertimbangkan jangan sampai letak sekolah ya satuan PAUD ini cukup jauh dari rumah, ya, sehingga membuat anak kelelahan di jalan. Itu pun harus menjadi pertimbangan bagi ayah bunda untuk memilih satuan PAUD yang tepat untuk putra putrinya. Tips yang keempat adalah kesesuaian kemampuan keluarga. Jadi ayah bunda harus memilih satuan PAUD yang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Jangan sampai menjadi beban dan memberatkan perekonomian di keluarga. Nah, karena mengingat satuan PAUD ini secara umum adalah sekolah milik masyarakat atau milik yayasan yang secara tidak langsung tidak dimiliki oleh pemerintah, namun ada beberapa ya di kabupaten kota atau di daerah itu yang milik pemerintah, namun jumlahnya masih sedikit sekali ya. Oleh karena itu, pertimbangkan di dalam memilih satuan PAUD yang tepat untuk putra putrinya yaitu dari kriteria kemampuan ekonomi keluarga. Mana ayah dan bunda? Semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk ayah dan bunda dalam memilih layanan satuan PAUD yang tepat untuk putra putrinya. Saya berikan satu kesimpulan bahwa sekolah yang baik itu bukan sekolah yang mahal ataupun sekolah yang gedungnya mewah, tapi sekolah yang baik adalah sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan tumbuh kembang anak usia dini. Ya, demikian ya video kali ini dan pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai berjumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.